catatannya. Nah, bagaimana itu ada catatan yang khusus yang bisa di-share ke masyarakat? Ya, kedutaan besar itu ya. Yang dari kedutaan besar Kairo itu ada. Sopir bus yang kenceng-kenceng itu rata-rata mursyid. Karena bikin penumpangnya tinggi. Lebih menjelaskan tentang keutamaan zikir bagaimana. Terus zikir itu fadilahnya apa saja dan hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Kilatan Podcast Ngaji Kitab Turos Nusantara. Ini luar biasa. Aja menengah ya awakmu. Ono masalah. Aku merenungi setiap perilakuku. Waduh. Krono aku iki urip iki selama iki ternyata aku terlalu aku nang dunya. Makane aku wis kudu aku krungu awakmu ngono moro mencel iki. Aku gak percaya. Aku ngrasakno wis koyo masalah iku. Wah, kaya apa dhewe iki ngrepoti aku. Aku wis pengin ngedohi masyarakat aku. Loh. Masyarakat sing ngado mbek awakmu iku masyarakat. Loh, aku ngrasakno ngono, makane aku kate diajak riyadhah aku. Arek endi? Arek ngagel kok. Riyadhah Mas, waduh gak paham re. Maksudnya iku uzlah. Ngono lho, aku iki kepengin menjauhkan diri. Sapa ni Riyadhah? Sapa ni Riyadhah? Iya iku, uzlah iku adik kedua teko Riyadhah. Maksudnya iku Min, aku iki menjauhi keramaian. Aku kepengin ngono ku ya tambah saweneng masyarakat. Lah awakmu ado tambah saweneng masyarakat. Lho ngono iku lho berarti masyarakat itu tidak menerima kekuranganku. Loh, ya nerima apa? Nerima nemen. Awakmu kok modele bagian teko masyarakat iku awakmu. Awakmu lek katene menyendiri ngono ta? Iya. Nglakoni apa ngono iku? Lho ya apa rek aku katene nang gunung. Gunung di Gunung Anyar kene. Kok gunung di tempat yang sunyi, sing hening sehingga aku iki iso riyadhah temen ngono lho, Men. Wis aja aneh-aneh. Iso takarrub ilallah. Waduh. Wis lah aku wis rasa wis tak kup temen aku iki. Timbang dukur-dukur kok tiba. Ngaji dhisik. Iki sing bengi iki buat seluruh pemirsa TV 9. Hari ini kita akan dijelaskan sebuah makarya yang luar biasa. Iki guru-gurune kiai-kiai Nusantara ya. Mosok wong aku riyadhah ngono adik guru. Sing penting kan ya meneng ning ngene nisor wiwit gedhe ngono wis cukup. Maro keluguran. Ya maksudnya kan cek anu lho, Min. Iki lho, mahakarya Mbah Kiai Abdul Manan. Butuh ilmu ya tetep. Iya, iki teko Pondok Termas. Sampeyan sing ro biasa kan Bayi Mahfud, lha iki ndukur-ndukure. Lah ya aku kepengin beliau kaya beliau ngono lho, Men. Karomahe cek metu. Wong aku teko gunung iku lho oleh TV LED terus lawekin. Oleh 40 kulkas. Awakmu kok kaya jalan santai. Giveaway krono aku iki seneng riyadhah. Kanca-kancaku wis dijaki kabeh lho karo aku tok. Dijak sapa? Dijak riyadhah iku lho. Ngene. Kamu iki ana Gus Muhammad Farhi Asnah. Farhi Asnah, aku kuwatir keliru aku jenenge iki kan yo. Lek sampe meleset titik ngono ae ambek. Aku dijaluki KTP-ne. Gus Mus'ab Muhammad Mahfud. Lah iki beliau cek nerangno kamu hasanah kiai-kiai termasuk karya dari Mbah Abdul Manan. Ndek kan bendina ana tamu. Kene iki. Nerima tamu aku bendina selama bulan Ramadan. Aku gak tau rumangsa ono tamu, gak ono panganan, blas. Ya selama bulan Ramadan menambah ilmu. Assalamualaikum. Ngapunten. Ngapunten, Bos. Rio yo. Kamu triadoh monggo ubud dunia. Assalamualaikum Gus. Nggih, waalaikumsalam. Hari ini kita pemirsa biar kenalan dulu. Biasanya kan yang tiap tahun kesini kan Gus Lukman biasanya, Mbak Lukman yang biasanya kesini. Sekarang kok agak muda Mbak Lukmannya. Kita dengan Gus Mus'ab Muhammad. Gus Mus'ab nanti kita manggilnya Gus Abmawan. Oh, Gus A. Nggih, Gus Mus berat. Gus Muhammad Farhi. Kita manggilnya Gus. Karena ini meleset sedikit saja kita susah. Itu kesukaan Rausman. Gus Farhi. Gus Muhammad Farhi Asnah dan Gus Mus'ab. Nah, Gus Mus'ab. Nah, ini kita hari ini cerita tentang Pondok Termas, tentang Bayi Abdul Manan.
yang biasanya memang ulama-ulama Nusantara itu kan dikenal oleh masyarakat secara luas itu kan karomahnya, kejadukannya, kesaktiannya, tapi tentang karya-karya beliau itu memang kan cenderung orang malas untuk belajar. Yang tahu itu kalau ke kiai itu biasanya belajar puluhan tahun, belajar usul fikih, akhlak dan lain-lain. Begitu pulang jadi kiai yang ditanyakan itu kadang-kadang PTE hilang, sepeda hilang, rumah tangga korat karit, bojo gak balik. jadi kayaknya ngaji lama, ngono ngaji bab intel lah ya. Bareskrim, ngono kan lumayan loh. Memang tentang itu, tentang sepeda hilang. Jadi kan kadang jarang yang tanya masalah-masalah yang terkait dengan fikih dan lain-lain. Jadi tos pundi Gus? Mbah Yai Abdul Manan secara profil tos pundi? Mbah Yai Abdul Manan niku kan dados beliau niku kisah-kisahipun niku. Keranten teng putra-putrane, terus putra-putrane niku mayoritas ditinggal meninggal niku posisi muda. Nah, kisah-kisah beliau niku banyak sekali yang terkubur terpendam. Nah, nggih dados kisah beliau niku banyak yang terpendam. Mulai terbuka-buka niku nggih wontene Nahdlatul Turos, wontene alumni-alumni. Nah, teng mriku nggali kisah, nggali sejarah, alhamdulillah kepanggih salah setunggal karyane beliau niku nggih dikatakan karya niku keranten kitabe niku mboten wonten pengarange, mboten wonten mualife. Kitabe niku bentuknya manuskrip nggih, bukan langsung bentuk satu bendel kitab nih. Wonten sing satu bendel kitab, wonten sing manuskrip banyak sekali, banyak. Wonten 4 mencalang. Sing pun ketemu niku 4 sementara niki. Untuk profil ngapunten, untuk yang dikenal orang kan Mbah Mahfud Termas karena memang eranya kan sudah era pesantren sudah merajalela dan beliau murid-muridnya kan menjadi ulama-ulama besar Nusantara. Itu kalau Mbah Yai Abdul Manan ke Mbah Yai Mahfud niku masih simbah kakek. Mbah Yai Abdul Manan, Mbah Yai kakek itu kakeknya Mbah Mahfud. Jadi Mbah Mahfud itu Muhammad Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Masih bin Abdullah bin Abdul Manan. Nah, ini Mbah Yai Abdul Manan itu berarti kalau kenjenengan apa? Cicit buyut. Kula nggih. Tuk siwur nomor. Buyut, mon buyut. Ke-6 ya, 6 atau 5. Oh nggih, mon ke-6. Urutan ke-6. Lama. Masih lumayan dapat ilmunya kalau generasi ke-8. Itu soalnya masih ilmunya turun 7 turunan masih. Jadi jenengan harus bentuk generasi lagi biar yang 7 akan datang. Amin. Karena yang hari ini kita harus menyebarkan ilmu ulama Nusantara sebanyak-banyaknya. Makarya Mbah Hasim, Mbah Khalil, Mbah Soleh, Bunga. Banyak dari ulama-ulama yang Nusantara yang kemarin-kemarin kita dialogkan, ternyata memang beliau itu rata-rata semua aktif dalam pemikiran dan penulisan. Nah, yang hari ini kita aktif dalam media sosial. Sulitnya. Nah, ini Mbah Yai Abdul Manan dalam sebuah karya yang ditemukan itu bisa menggambarkan atau ada cerita-cerita. Kalau Mbah Abdul Manan ya sebelum masuk ke karya beliau, lebih ke sejarahnya beliau dulu. Karena kan kita tahu yang ketika menamakan At-Tarmasi atau Termas itu kan pasti yang terkenal Kiai Mahfud. Termas niku At-Tarmasi nggih. Iya kan di kitab-kitabnya Mbah Mahfud itu kan kitabnya At-Tarmasi beliau. Karena kita kan kenalnya memang Termas. Tapi kalau di Timur Tengah dan sebagainya At-Tarmasi. Bahkan taunya At-Tarmasi itu bukan di Indonesia, malah di luar Indonesia. Karena pakai al ya. Udah At-Tarmasi. Ini mungkin orang Rusia atau mana sebagainya karena bukan istilah orang Arab kan At-Tarmasi. Nah, kemudian Simbah Abdul Manan ini kalau dilihat dari segi keilmuan juga tidak kalah dari cucunya, walaupun yang lebih terkenal kan cucunya. Termasuk yang belum lama ini termasuk riwayat yang tentang kitab Miftahul Manan ini. Tapi kalau tentang Simbah Abdul Manan itu dari sejarah yang ada di Pondok Termas sendiri, yang dari keluarga turun temurun itu memang beliau sudah dari kecil lingkupnya sudah di pesantren. Yang jelas ketika beliau kecil itu pesantrennya di Tegalsari Ponorogo. Hasan Besari. Nggih, masih saudara juga nggih karena biasanya yang di sana itu memang satu rangkaian dengan Mbah Hasan Besari.
Bahkan di kisahnya itu Mbah Abdul Manan ketika kecil di sana semasa dengan Mbah Ronggo Warsito. Nah, salah pujangga itu ya. Pujangga Mataram yang mengatakan banyak banyak karya tentang ramalan-ramalan itu juga. Nah, kemudian di sana yang cerita turun-temurun kepada kami itu ketika beliau mondok di sana sejak kecil, ketika Mbah Abdul Manan belajar di sana sudah kelihatan dari kealimannya dan sebagainya. Bahkan suatu ketika Mbah Hasan Besari di suatu malam melihat santri-santrinya dan ketika beliau jalan-jalan lah nonton santri-santri ini seopo lagi blusuan kalau sekarang kasarnya. Blusuan ngelihat santri-santri, terus yang ketika melihat ada satu cahaya di satu pojokan gitu. Ketika dilihat ternyata itu Mbah Abdul Manan. Ya, itu yang kisah-kisah yang seperti itulah yang senang kita dengar lah ya. Itu memang itu khas Nusantara. Khas Nusantaranya di situ. Itu dari cerita-cerita Wali Songo itu gara-gara waktu ke Wali Limo atau ke Wali 8 atau Wali Songo itu dapat buku-buku kisah-kisah seperti itu. Sama dapat buku gambar-gambar penyiksaan neraka. Jadi memang ada gambar-gambar itu. Tapi Mbak Yai Manan berarti begini, Mbak Yai Mahfud besar. Memang sudah ada Mbak Yai Abdul Manan di atasnya yang memang sudah merintis dari awal dari Termas itu malah turun ke Mbak Abdullah, masih turun ke Mbak Yai Mahfud. Besarnya waktu itu yang dikenal secara luas mungkin ke waktu Mbak Yai Mahfudnya tiga. Lanjut lagi Kak, dari segi keilmuan saya katakan tidak lebih rendah lah kita katakan dari cucunya, walaupun kan yang terkenal cucunya beliau Mbah Abdul Manan itu dalam suatu buku yang dicetak oleh KBRI Kairo. Nah, itu mengatakan Kiai Haji Abdul Manan di Pemenggolo itu salah satu santri pertama yang belajar di Al-Azhar Kairo. Oh, santri pertama atau komunitas pertama yang ada di sana. Nah, istilahnya di sana namanya Ar-Ruwaq Al-Jawi. Nah, ruwak itu kalau sekarang gambarannya kayak ruangan kamar-kamar lah, studio urusan kamar-kamar itu. Nah, itu salah satu namanya ruangannya Ruwaq Jawi atau kamar wong-wong Jawa lah, wong Nusantara lah seperti itu. Nah, Mbah Abdul Manan itu salah satu yang santri pertama di sana. Biasanya begini, setiap turos atau karya-karya beliau itu mengikuti daerah sekitarnya. Kayak misalnya Mbah Khalil itu konsentrasi turosnya lebih banyaknya di nahwu. Bahkan beliau memang ilmu alat yang saat beliau mungkin pada waktu itu dengan tujuan menciptakan seorang yang alim harus tahu alatnya. Untuk menciptakan petani beliau sudah menciptakan paculnya itu. Kalau Mbah Yai Abdul Manan terus pundi Gus? Mbah Yai Abdul Manan niku sementara ini yang masih ditemukan niku tentang ketauhidan. Oh ya, memang era-era waktu itu memang era-era masih era-era dakwah lah. Dakwah yang penting syahadat gitu. Era-era Toriko, era-era Brahmana waktu itu karena memang kan masanya itu jauh. Jadi memang era-eranya ketauhidan menjadi utama karena memang di Jawa pada waktu itu memang agamanya ya agama tauhid lah, agama yang kepercayaan tentang Sang Hyang Tunggal. Makanya kita menyesuaikan biasanya kayak misalnya Hadratus Syekh itu rata-rata dari awal itu tentang keorganisasian, kritisi, formasi-formasi organisasi yang baik di Indonesia itu mengikuti kayaknya setiap masa memang mencocokkan. Lah tidak banyak mungkin diketahui oleh masyarakat Mbah Yai Abdul Manan ini yang banyak dikenal di kalangan memang Mbah Yai Mahfud. Betul. Karena memang sudah mungkin eranya sudah di era-era yang terbaru. Itu sebenarnya khazanah turos Termas itu mulai dikulik mulai kapan apa? Mulai tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Itu sudah berapa khazanah turos yang itu? Karena di Pacitan sendiri itu geografinya itu banyak bencana. Misal itu kayak banjir yang baru terjadi 2017 itu juga ya termasuk penenggelaman naskah kan seperti itu. Jadi gempa, banjir itu sering sekali.
Itu ada yang ditemukan di luar juga kayak Mbak. Nah, mayoritas manuskrip termas yang Mbah Abdul Manan terus Mbah Mahfud itu ditemukan di luar semua. Persis miliknya Mbak Khalil juga begitu. Miliknya alumni berarti. Nggih. Ya, Alumni Rata-rata dititipkan santrinya gitu. gitu. Itu sudah berapa yang di luar atau gini kan itu banyak sekali nih. Yang menjadi sampai khusus, wah ini luar biasa sekali. Itu yang ditemukan ada yang bentuk kitab langsung beberapa kitab memang sudah utuh yang Mbah Manan nih. Ini yang Manan baru yang utuh ini. Yang utuh yang ini aja, yang Miftahul Manan ini. Karena memang lama sekali. Lah, 200 tahun. Tapi sebelum sudah 200 tahun. Di selain kitab ini sebenarnya yang di Termas sendiri ada. Tapi yang menulis bukan Mbah Abdul Manan. Tapi yang menulis istri beliau. Nah, Bunyai Abdul Manan yang namanya Nyai Khotijah. Mbak Nyai Khotijah ini bahkan yang menulis. Jadi kan ketika zaman duluan belum ada lah print, ketik ada lah, belum ada tentunya. Dan juga orang untuk dapat kertas. Itu riwayat-riwayat kemarin. Itu kalau enggak keluarga kerajaan. Ya, orang kaya atau ada link ke luar kayak ke itu ke luar negeri dan lain-lain itu misalnya pas waktu haji dan lain karena kertas saja itu sulit apalagi nulisnya padahal beliau perempuan, padahal di zaman itu perempuan ya terkenalnya masih paling di dapur dan sebagainya. Di zaman itu sudah menulis kan itu suatu yang luar biasa di abad 19 awal. Bukan hanya menulis dan bisa menulis itu. Ya, dan bisa menulis itu yang penting. Zaman itu bisa menulis belum. Tulisan beliau juga bagus. Enggak, karena di era-era setelah itu saja perempuan itu ya tidak hanya menulis, bahkan buta huruf lebih banyak. Ya, lebih banyak itu. Nah, kalau sudah bisa menulis dan bagus itu biasanya memang yang santri yang nulisnya bagus itu yang memberikan fatwa kiainya ditulis dan kiai-kiai dulu itu cenderung punya catatan-catatan kecil saat ke masyarakat karena santri dulu itu wajib menghafal karena tidak ada kertas. Mungkin era-era sekarang yang ada wajib menghafal karena nadoman-nadoman beliau wajib dihafal, makanya dibuat tembang-tembang kayak aku ceket buat tembang, Utawi buat tembang. Jadi memang untuk memudahkan masyarakat menghafal tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim yang baik. Dan menariknya yang ditulis Nyai Khotijah itu bukan kitab kecil itu. Kitab besar dalam fikih Syafi'i yang kelasnya udah level tinggi. Jadi tebel. Kalau sekarang dicetak model sekarang itu sudah 10 jilidan. Nah, jadi nama kitabnya Nihayatul Muhtaj. Ya, dalam fikih Syafi'i ini itu kan salah satu kitab yang menjadi rujukan dalam dengan Imam Rafi'i ketika dengan Imam Nawawi dengan sebagainya, ketika ada khilaf dan sebagainya biasanya melihat di kitab Nihayatul Muhtaj. Itu kan kalau sekarang 10 jilid lah. Itu beliau yang seorang perempuan bisa menulis menulis dan menulis ulang tulisan yang jumlahnya sebegitu banyaknya ketika perempuan di zaman itu belum sebanyak yang bisa menulis gitu kan. Kan suatu yang luar biasa. Jadi itu khazanahnya luas sekali ya. Bahkan punyai-punyai yang ikut nulis juga. Karena memang bujuku yang dulu nulis bone. Penghasilan kok lebih. Iku kelompokno. Sapa rong kok 100 tahun dadi turus. Dadi loro Jadi itu memang khazanah yang banyak di ulama-ulama kita, ulama Nusantara, dan itu biasanya setiap kitab itu sesuai. Dan sampai hari ini misalnya kitab-kitab nahwu atau yang sudah dibuat nadom-nadom itu untuk hari ini masih bisa diajarkan bahkan dengan mengajarkan tauhid, mengajarkan mengenal misalnya aku ceket itu dengan model nadom dan yang mudah. Kreatif kalau zaman dulu istilahnya itu memudahkan. Jadi kayak sekarang itu lihat media sosial lah. Itu kan memudahkan kita cuman kepotong-potong karena cuman 1-3 menit paling lama 10 menit itu kan kepotong-potong. Jadi sebenarnya untuk
khazanah yang lain yang sudah ditemukan ada di luar negeri ada? Ada yang Ada. Syekh Mahfud. Syekh Mahfud Syekh itu Mahfud di itu- hampir semua di luar negeri, sebagian di keturunannya yang ada di Demak. Oh. Ya kalau di luar Termas berarti, Nggih, walaupun iya, keluarganya di di luar Demak kan di luar Termas. Kalau yang ditemukan di Termas sendiri juga ada? Ada itu baru ya itu yang tadi tulisan istrinya Mbak Abdul Manan itu aja. Oh, nggih. Karena kan begini, karena memang kondisi nggih yang di Nggih, sana kondisi. katanya dengan tadi memang rawan bencana dan Nggih. lain-lain. Itu yang lebih banyak khazanah Turo Termas itu yang di Turo Termas yang ditemukan di luar negeri. Di luar malah. negeri, Ini karya beliau. Sedikit dari karya beliau itu tentang apa, Gus? Kalau yang ini tentang dalam fan tasawuf ya tauhid, dalam akhlak tasawuf falsafi lah, tentang ya kalau sekarang cara-caranya tentang ya, ketauhidan lah ya bahasa istilahnya orang-orang secara umum mengistilahnya dengan tauhid lah dengan Itu istilah menerangkan tentang riyadhah dan lain-lain nggak? Ini mau riyadhah ya. Lah iso sing waduh. Ojo bali. Kalau dalam kitab ini lebih menjelaskan tentang keutamaan zikir bagaimana, Nggih. terus zikir itu fadilahnya apa saja dan hal seperti itu. Jadi mau zikir segini khasiatnya dan sebagainya, Nggih. itu gunanya untuk apa? Dengan berlandaskan apa dalil-dalil dari hadis, dari dan Quran. sebagainya. Al-Quran. Kalau diajarkan di Termas itu sama nggak nggih. Itu kan kalau di kita daerah kesini itu kiai-kiai yang eranya sekarang itu kan sudah sulit untuk keluar rumah Ya. karena memang kalau di daerah Madura, Pasuruan atau daerah Jawa Timur pada umumnya yang kesini itu rata-rata kiai memang sampai gus-gusnya itu memang sulit, mau ke pasar juga nanti nggak boleh bayar. Kalau biasanya daerah ke sana, mulai Ponorogo ke sana, gus-gus kan ngopi biasa, ke masyarakat betul, biasa. betul, betul. Lebih Lebih enjoy. Kerja juga biasa. Di sini biasa. nggak boleh. Apa ya budayanya memang kalau misalnya ada kiai yang bekerja itu pasti wis sambut nyai. Kiai. Enggak enaknya kiai. Jadi akhirnya istilahnya begini kalau kiaian. Kalau di sini tuh kiai itu kayak burung kutut. Kalau keluar malah diburu. Jadi lebih baik dalam sangkar, lebih baik di dalam. ya. Lah dari kemarin yang cerita yang ulama ke sana itu memang keluar sangkar. Ya, betul. Jadi Iya, ya masyarakat kan menerima biasa-biasa saja. Kalau di sini, ke pasar bisa orang pasar semua yang itu lama. Artinya kalau di sana gimana? Kalau modelnya Termas? Gus? Ya Termas ya keluar sangkar tadi lebih. Oh, lebih keluar sangkar. Jadi kami lah ini yang Iya, muda-muda karena ini ya biasa berbaur dengan masyarakat. Dengan itu. Nggak ada istilahnya menunduk-nunduk dan sebagainya, itu Iya. nggak ada kami. Emang Jangan karena pindah ke sini saja. ya Oke. kalau kami lihat itu karena memang daerah Pacitan itu sendiri Iya. itu kan kabupatennya itu dulu ikut daerah Solo. Jadi agak ke Ikut Solo Raya, berarti Solo Raya. Surakarta gitu. ke Surakarta. Bahkan di Iya, kitabnya Syekh Mahfud Pacitan itu Distrik. masuknya Jawa Tengah, Jawa Wusta nulisnya Mas Yan. Belum Jawa Syarqiyah, belum di Jawa Timur. Pacitan zaman dulu. kitabnya Mbah Mahfud. Mbah Mahfud tulisannya seperti itu. Maka mungkin ya tentang tata keramanya dan sebagainya mengikut ke sana. Iya. Ya mengikut. Nggih, karena memang yang rata-rata sana itu gus-gusnya itu jadi siklus sosial, penggarapan kitab dan lain-lain atau pengajarannya itu lebih masuk karena sering keluar, Iya. sering sama Nah, masyarakat, sering Perlu lah ya. paham. Rono emang ya. Jadi itulah khazanah kita kan banyak sekali dan Ya. setiap model daerah memang berbeda-beda. Beras. Apalagi khususnya daerah kesini ke Madura itu Ya, berbeda betul. lagi. Berbeda lagi. Madura pun ada 8 yang berbeda antara Madura sendiri ke Bangkalan, Ya, betul. Sumenep, Sumenep. ada Madura Banyuwangi, Iya, Jember, iya. Madura Pasuruan, Madura Malang Selatan. Itu berbeda-beda Beda juga. semua ya. Mas Emil, itu belum Madura yang keliling se Indonesia. Itu jualan apa Iya. keliling? Karena setiap orang Madura itu, setiap di Indonesia, di pasar Indonesia itu pasti ada sate Madura, soto Lamongan, lalapan Lamongan sama nasi Padang. Ya, Potong rambut juga ada Ya, Madura Madura. itu. Potong rambut Madura. Iya. Sekarang yang khas itu yang jualan itu. Jualan macam-macam yang di samping jalan Ya. itu.
Jadi kita kembali untuk yang di Termas Mbah Yai Manan. Secara biografi itu ada tercatat atau memang Mbah Yai Manan itu dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita? Tercatat. Oh, ada catatannya. Nah, Mbah Yai Manan itu ada catatan yang khusus yang bisa di-share ke masyarakat? Ya, Kedutaan besar itu ya. yang dari Kedutaan Besar Kairo itu ada bukunya. Nggih. Tentang kisah beliau belajar di sana dan menjadi salah satu santri yang di sana pertama yang ada di Al-Azhar Kairo, itu beliau ada datanya. Oh, nggih. Belajar ke Grand Syekh sana, istilahnya imam besarnya sana namanya Ibrahim Al-Baijuri ketika zaman itu. Jadi setelah beliau belajar di situ juga belajar ke Mekah juga beliau. Jadi tidak hanya di Mesir, juga di Mekah. Dan kalau yang di Mekah sanad-sanad beliau ada yang sampai ke kita, misalnya sanad Arba'in Nawawi dan sebagainya, itu menjelaskan guru-guru beliau siapa yang di sana. Contohnya kitab Arba'in sanad beliau ke Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Nah, itu. Kemudian kitab yang paling berhubungan dengan Miftahul Manan ini kan berhubungan dengan tauhid lah ya, dengan tasawuf dan sebagainya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Nah, oh ini istilahnya sarahnya Ihya. Nah, bukan ini. Ada kitab namanya Ihya Ulumuddin, punya sarah namanya Ithafus Sadatul Muttaqin. Nah, Ithaf namanya kitab yang biasanya terkenal dengan Syarah Ihya lah. Nah, karangan Murtado Az-Zabidi. Nah, menurut Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Maimun, di dalam kitabnya Al-Ulama Al-Mujaddidun, beliau mengatakan salah satu ulama yang membawa sanad kitab Ithafus Sadal Mutakin ke Indonesia itu adalah Mbah Abdul Manan. Maka riwayat Syarah Ihya ini, semua sanad yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa, itu pasti ketemunya kepada beliau. Nah, jadi maka berhubungan dengan kitab Miftahul Manan, mungkin beliau daripada ngaji sing Syarah Ihya yang panjang, masyarakat paling ngantuk, turu dan sebagainya, cari yang tipis saja, tulis yang tipis dan dibaca enak, dikir sini selesai dan sebagainya, mungkin seperti itu. Tapi memang setiap pondok atau setiap kiai juga punya ciri khas. Kalau Mbah Yai Manan berarti memang ketauhidan yang lebih sementara ini masih sementara ini kemungkinan kan masih banyak sekali kisah-kisah beliau yang lantaran podcast ini kan juga bisa. Jadi podcast ini ditayangkan di TV 9 di mana nanti ada yang punya manuskrip beliau, ada apa, itu kan menjadi hasanah baru kan. Itu sudah di era-era dulu sudah menjelaskan tentang toriko nggak, Gus? Toriko Satorial atau toriko apa-apa yang belum ada. Masih ketahuan secara umum. Ini bukan toriko yang misalnya toriko ini Sadili dan sebagainya, tapi secara umum enggak, belum. Hanya sekedar ya tadi keutamaan zikir itu seperti ini dan sebagainya tadi. Mungkin yang mendalami ilmu itu cuma supir berkencana. Karena supir yang kenceng-kenceng, supir bus yang kenceng-kenceng itu rata-rata mursyid. Karena bikin penumpangnya dikit. Kan sama konsepnya. Ya betul, konsepnya sama. Makanya untuk kalau nggak bisa tidur, dengarkan khutbah Jumat, insya Allah tidur. Itu salah satu trik kalau tidur susah, dengarkan khutbah Jumat, ngantuk. Karena setiap khutbah Jumat kita ngantuk. Jadi itu Gus. Sampai hari ini yang ke Mbah Yai Manan, itu kan khazanah ya, yang itu memang ditermas secara keilmuan, seluruh keilmuan tentang ilmu alatnya, fikihnya, atau memang ditermas favorit itu memang di wilayah tauhidnya. Karena memang dari Mbah Yai Manan turunannya ke sana, atau terus mundi. Kalau dalam pengajaran di madrasah ya secara umum semua karena kurikulumnya seperti itu. Tapi kalau dalam kegiatan sehari-hari, sehari-hari memang khusus santri-santri di Termas itu punya kekhususan, misalnya kayak istilah nahun. Nah, kan ada lakonnya. Nahun itu adat Pondok Termas. Mungkin adanya di Pondok Termas itu. Itu apa? Melakukan apa? Itu 3 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 jam, 3 detik nggak pulang. Jadi nggak pulang sama sekali ke rumah, itu 3 semua itu. Itu sudah budaya dari dulu. Jadi nggak boleh pulang,
Ada salah satu misalnya itu istilahnya tirakat Ya, tirakat. 3 tahun 3 hari 3 jam 3 tadi bulan, itu 3 hari, Iya, tiga semua. 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. 3 minggu, 3 hari. Ya, intinya 3 semua. Tiga semua. itu dilakukan oleh santri-santri yang sudah selesai secara kurikulum atau boleh Boleh memilih. Bebas boleh itu. memilih. Boleh memilih. dari awal. Boleh memilih. Kalau yang santri baru itu 40 hari ke Makbaro, ke makom Mara Masai 40 hari tidak putus. betul betul, Nah, betul. dan seperti itu sambung setiap hari. sambung. Dan kemudian di waktu siang hari nggak boleh tidur. Ya, supaya ya Kalau pagi boleh ya pagi sekolah nggak ada Aman, tidur. Sekolah. kalau pagi kan nggak iso tani. Sekolahan ini mau cari. Normal di kelas. Ini dulu juga 4 tahun nggak pulang-pulang ya, mulai diuber-uber wong. Al Beni. Oh, mantan itu kalau santri baru. Ya. 4. 40 hari itu. 40 Kalau hari. yang naun itu yang pingin saja. Jadi kalau santri pingin tirakat Nggih, nggih. apa Ini bisa Kayak ngaji dicoba. kilatan kata iki berarti Gus. Nggih. Maksudnya di momen bebas itu. Jangan pulang 3 tahun di sini. Karena dalam-dalam itu juga mencontohkan cara kasarannya itu kakek saya sendiri itu Nggih. masyhur ceritanya itu kakek saya Kiai Haris itu di Pondok Termas itu nggak pulang ke rumah. Padahal deket. Deket. Pondok rumahnya itu di depan, Nggih. asramanya itu di seberang jalan, nggak pulang ke rumah. ya karena iku mau. Napa naon? Naon istilahnya. istilahnya. Ini bisa dicontoh bagi pemirsa dan juga anak-anaknya ataupun santri-santri yang lagi nonton. Ini ada salah satu istilahnya apa digodok di Chandra Kawa di muka lah itu. 3 tahun tidak pulang. Pulang. Iya. Nah itu 3 tahun 3 hari. Ya. Kalau pas 3 jam 3 menit. Nggih. 3 detik. Ya. Semakin ke sini. 3 detik lari keluar dari mana. Pas waya 3 tahun persis ternyata gak waya pulangan pondok kan ya repot. Oh, kalau Jadi itu Pak itu juga bisa dicontoh sih di pondok-pondok Iya, manapun bisa, Pak. bisa. Kalau ke Mas Aye yang 40 hari Iya, itu rata-rata di mana Iya, memang hampir ada. sama, hampir ada. Nggih, tapi kalau yang 3 tahun saya baru dengar kali ini. Karena hubungan intensnya kadang itu santri dengan kiainya itu ketika lebaran. Betul. Ketika lebaran kan cuma tamu, hanya santri ya ikut nyolong jajan di dalam. Gitu, rewang-rewang. Karena gitu. dari pondok-pondok besar ribuan santri itu yang dikenal yainya memang yang ikut dalam di hari raya nggak pulang, Ya, betul. ikut uri-uri di dalam, Dalam. maka kiainya kenal. Nggih. Karena tidak semua santri kan dikenal Iya, kiainya. Lara. Kalau kita nggak nakal-nakal banget kan. Nggih, pinter-pinter banget kan. Kenal jalur nakar atau jalur Nggih. Kita jalur kedua itu. Nggih. Pas jalur alim tadi itu loh. Jadi memang rata-rata teman-teman rata-rata kiai-kiai Nusantara itu bisa jadi musonef muda pada masanya. Ya. Nggih, leres. Karena memang dulu kitab-kitab itu ditulis. Betul. Nah, khasanah-khasanah itu yang harus di-share ke masyarakat. Memang kadang sekarang itu sulit. Masyarakat itu sedikit-sedikit anaknya diajak pulang mondok itu. Betul. Ya, misalnya. Bae watuk ngono iku mulai. Alah wong kita ngedok kayak mulai. Jadi kalau dulu kan Ya. tego, maksudnya Iya. tego untuk kebaikan anaknya. Betul. Bahkan kalau yang 3 tahun kayak gitu kan orang tuanya nggak tahu gimana keadaan anaknya, jadi belajar ikhlasnya kan lebih di situ. Nggih. Kadang kalau melihat santri-santri zaman dahulu itu luar biasa. Ya. Ya seluar biasa apa Termas itu sekarang itu sulit dijangkau. Hmm, Mobil itu ya banyak tikungan, banyak tanjakan, apalagi zaman dahulu gitu. betul. Mbah Soleh Tambah Agung ke Termas itu naik apa gitu. Nah, gitu. Dari Madura, Ke Mesir barang itu loh. nah ke Mesir itu seperti apa gitu nah. Zaman dahulu itu udah Ulama Madura ke Termas misalnya atau Termas kembali Kembali. ikut ke Madura. Numpak Raja Wali ya Pak Angling Darmo ngono paling. Numpak Raja Wali. Bahkan ini kisah menarik ketika Kiai Abdurrahman Wahid Kiai Nggih. dengan Gus Dur, Mbak lah. Gus Dur. Gus Dur itu ketika ke Termas, ketika bertemu dengan Kiai Habib, kakek kami lah itu, beliau cerita, ya bener dalan Pacitan kayak ngene. Sebelahnya tempat gue nek tekan Pacitan berarti lokasi tempat
mana izin terus. Wah. Karena apa? Karena tempatnya sangat ekstrim, mau ke sana susah, kayak susuh lah jadi tertutup kan. Kaulnya Gus Dur Gus Dur seperti itu. Seperti itu. Termas. Karena ekstrimnya jalan ke sana dia. Ngene Dengan Saya jadi tertarik pingin ke sana. Alah ayo kelebon. Malah sana Gus Fahmi. Ini demit sih. Ya ngale demite Mas. Kok kene luwe tuwa. Dodono kanca-kanca. Tiba Rono celuk komandan. Semalu nih. Ini lah ya dulu itu gimana ya? Iya. Konsepnya kalau sekarang lo mobil ada sih lo ngomong capek. Betul. Ya dulu jalan bawa kuda dan lain-lain. Ceng orang-orang sekarang ceng. Kalau zaman ayah saya dulu mau keluar dari misal dari Pacitan itu ikut truk misalnya bonek lah cara sekarang itu bonek masih bonek belum ada kendaraan umum untuk bis dan sebagainya yang keluar dari Pacitan atau menuju ke Pacitan nggak ada jadi ya truk yang angkat kayu yang seperti itu Jauh dari keramaian tuh. Jauh. Nah, di saat itu Sini itu dulu masih ayah saya loh berarti baru tahun 90-an. ya kalau berangkatnya tahun 70 ke 80-an masih seperti itu apalagi zamannya pendiri yang Langge. beratus dulu tahun Termas sebelumnya itu sampai nggak sempet ikut Indonesia mau ikut Papua Nugini. Jadi perbatasan ini Katulistiwa. Nah, Termas di sini deh. Ini gunung tidak jalan sendiri ya. Ini solo Sempat nggak di, wong itu saja nggak diakui Jawa Timur, ke Jawa Tengah dulu. Pindah-pindah, ini pindah-pindah. Iya dipindah-pindah itu sempat mau ikut Papua Nugini atau ikut ke Brunei dulu deh. Atau lautan gitu. Makanya, tapi kok lagi dari daerah yang pelosok mas tercipta ulama besar yang melahirkan peradaban. Lah sekarang sulit. Dari kota saja untuk menciptakan peradaban sulit. Dulu dari betul-betul di daerah. Gimana komunikasinya ke Nusantara itu? Nah, ini kok yang masih menjadi pertanyaan besar nih. Karena beliau bawa ilmu. ya tentu itu pasti Kan ngoten nggih, beliau bawa ilmu. Sampeyan kok pode. Masalah. Cek ketemu ilmu. jadi kalau di pesantren itu kan biasa ada istilah al-fadlu lil mubtadi wa in ahsana al muqtadi keutamaan pasti punya orang-orang dulu walaupun yang sekarang itu lebih baik. Tapi kita mau ahsanal lil daripada yang mubtadi tadi kita nggak sampai paling mungkin. Karena kan kita nggak usah menciptakan Lah, sebenarnya, ya. tinggal inovasi Ya, masuk ke era sekarang kan, ya, nggih. betul. Kalau menciptakan mau bikin kitab, susah-susah deh. Wis itu Sarah disarai, disempurnakan saja. Lah ini apa ya? Sebuah khazanah dari melihat dari sebuah daerah Termas. Di Termas yang daerah kecil bisa melahirkan peradaban yang besar. Bisa melahirkan pesantren-pesantren besar. Dulu nggak ada promosi, nggak ada TV9 belum ada. Karena TV9 ini insya Allah nanti kalau di surga ya adanya TV9 ini. Sama nonton minggu liane nggak ono dek kalau Tak kok bareng TV. Jadi kan kita jadi melihatnya itu dari daerah kecil itu bisa merubah. Ya, betul. Nah, itu kan kita harusnya kan meneladani itu. Ya. Nah itu yang berat kan turunannya kalau kita kan nggak. Nah itu tadi istilahnya. Maaf ya, Bapak. Mau namanya Ahsanal Muqtadi itu kita nggak bisa. Kalau sudah dulu Mbak Yai Manan, Mbak Yai Abdullah, Mbak Yai Mahfud itu sudah besar, akan sulit. Mau sampai sana itu minimal sama lah. Minimal sama. Jadi ya kita tunggu lah. Kita tunggu Gus Muhammad Wahri ini sama Gus Mus'ab itu kita tunggu lah. Ya aduh nggak masalah sih kita saya nunggu. Kita tunggu jadi tim bikin sebuah konsep. Karena begini maksud saya, kadang-kala konsep kita tidak diterima. Kayak misalnya konsep Ihya itu tidak diterima di zamannya, tapi bisa diterima 100 tahun atau 200 tahun. Kadang-kala kita bikin konsep mungkin tidak diterima di era sekarang, tapi bisa jadi karena sebuah karya, sebuah ide itu pasti kan karomah juga dari Tuhan, dari Allah yang nanti dibutuhkan sewaktu-waktu. Nah, itu jadi saya sama Gus Mus'ab ini ya melihat beliau-beliau yang standarnya tinggi sekali, mau sampai ke sana susah, ya minimal menjaga apa khasanah yang ada dalam diri beliau. Karena
khazanah yang ada dalam beliau semua itu ya sudah sangat banyak, tetapi dalam prakteknya belum terawat dengan baik. Makanya kita nggak terlalu baik itu untuk menjaga anak kita biar muda. Ya. Kan baik sedikit sudah melebihi orang tuanya. Jadi kita kan tawaduk supaya anak kita lu nggak berat-berat. Bapakku pelawak. Jadi anak itu jadi kiai kampung, kepala sekolah TPQ. Iku bangga deh. Lebih dari bapaknya. Nah, kalau kita pencipta kitab, anaknya dhewe salah. Sing hebat lah bapakmu. Yang hebat kan mbah-mbahnya. Kita aman deh. Jadi usahakan jangan terlalu tinggi deh. Anu guys, itu hasanah beliau yang sudah menyebar. Ini kan banyak sekali. Ya fikih, ya tauhid, ya akhlak, adab dan lain-lain yang betul. Beliau sampaikan, karena memang dulu Termas memang kan pusat khazanah ilmu. Nah itu kan yang berat menyandang itu. Akhirnya banyak khazanah Termas yang hari ini memang harus ada lembaga sendiri di sana. Lah dari lembaga itu, apakah memang dari Duria saja atau dibentuk sebuah organisasi yang dijaga atau terus pundi? Ya, untuk yang Turas Termas itu sendiri, kita ini, saya dengan Gus Mus'ab ini dengan Ra Usman dengan Nahdlatul Turasnya baru berhubungan mungkin sekitar 2 tahunan ketika di Cianjur bertemu dengan Syekh Syadi Arbas. Nah, kebetulan Syekh Syadi Arbas ini seorang yang mentahqiq itu yang membuat sebuah kitab dicetak ulang dengan aturan yang sesuai kaidah yang berlaku sekarang. Nah, itu. Nah, beliau mentahqiq kitabnya Syekh Mahfud. Kebetulan beliau orang Suriah. Nah, Syekh Syadi itu aslinya orang Suriah. Kemudian dia mentahqiq kitab Syekh Mahfud yang mungkin sangat terkenal khususnya di Indonesia, apalagi di pesantren-pesantren salaf, itu kitab Hasyiah At-Tarmasi. Nah, kitab At-Tarmasi dalam bab fikih itu pasti kitab Mbah Mahfud yang dimaksud. Nah, dari situ kami ini kan kami masih muda. Ketika masih berhadapan bujang lah kan. Masih bujang aku. Bisa Gusnya masih lu enggak. Makanya mendalami nih. Pemirsa itu lo mau ke rumah boleh, Gus Muhammad Farhi boleh, ini kan ya aman ini. Secara nasab kan sudah aman. Iya. Di Cianjur kebetulan di situ. Itu awalnya ya. Awalnya dari situ. Karena kami sekelas beliau yang bukan orang Indonesia, orang luar negeri, tapi mau menjaga kitab dari Hasanah Termas itu sendiri. Sedangkan kami yang dari Termas kok nggak ada inisiatif ingin ke situ. Nah, dari situ tergerak. Terus kemudian beberapa kali ikut dengan Ra Usman, dengan tim-tim Nahdlatul Turas. Mulai sekarang kita sudah mulai. Yang pertama yang jelas tugas utama kami mengumpulkan dulu manuskrip yang ada. Minimal punya museum tersendiri untuk menjaga gitu. Bahkan ini belum lama nih di rumahnya Gus Mus'ab ini baru membuka lemari. Nah, satu lemari itu isinya manuskrip semua. Tapi sayangnya sudah lapuk ya. Karena memang termakan zaman sebagainya. Jadi menyelamatkan itu juga termasuk tugas kami dan betul. Ya, yang awal itu, kemudian nanti kedepannya mencetak dan sebagainya, mentahqiq itu kita berjalan, termasuk dengan jenengan di sini kita kan salah satu bentuk kita mempromosikan nanti ke depannya. Karena memang kemarin juga Mbak Khalil Hadratus Syekh itu kadang-kala kitabnya ada di santrinya. Iya. Ada di santrinya di Jawa Tengah, di mana-mana. Ya. Dan itu begini, kadang-kala kan itu sudah beratus-ratus tahun ya. Memang iya, kadang ini sudah cicit atau cangga, udek-udek kandung sewur, yang belakang tahu-tahu ada yang sebagian di atas plafon rumah menemukan. Betul. Itu tapi ya sudah itu tadi sudah lapuk, bahkan kalau dipegang bisa hancur. Nah, khawatiran kadang kan ya enggak boleh diambil betul. Karena dulu itu dianggap mungkin nggak berani pegang karena milik mbahnya ini sikap, jangan dan sebagainya. Sebenarnya keramatnya ya ilmunya tadi. Yang keramat ilmunya, bukan bukan dari kitab. Kalau kita mengkaji ilmunya kan takdim gitu. Nah, dulu itu takut. Jadi kadang-kadang ada yang di
peti dan enggak berani. Mungkin takutnya bukan karena apa-apa, takut nggak bisa bacanya itu. Itu yang paling ditakutkan itu. Dan nggak setelah bisa baca nggak bisa melaksanakan. Itu yang lebih berat. Ini makanya luar biasa Gus. Nanti kita nggak bisa pertemuan sekali karena ini seru sekali. Benar, masih belum membahas aku mau berangkat Riyadh sampai tenang. Berarti naon ini nanti di sini. Pokoknya di sini 3 tahun. Pokoknya Gus Fahri, Gus Mus'ab, kita habis ini next ketemu kita akan membahas tentang kajian kitabnya biar sampean juga paham cek ngaji. Ngaji deh, masih kuwen cilik, mulai cilik ngaji. Gedene cek dadi wong ngaji. Iso gedene cilik tok aku iki. Aku iki ukurane sakme. Ikut program stunting makanya. Jadi naon. Benar dan juga gitu. Apa yang bisa disampaikan di akhir-akhir pertemuan kita, tapi ini bukan pertemuan terakhir loh. Kita mau membahas ini di next acara karena waktu kita tidak banyak. Di sahur ini keburu imsak. Monggo apa yang mau disampaikan ke pemirsa? Tentang pentingnya menjaga itu ya. Jangan sampai kayak peninggalan-peninggalan beliau itu hanya rusak saja gitu. Kita harus melestarikan peninggalan-peninggalan beliau gitu. Mumpung juga ada namanya Nahdlatul Turos ini untuk menjembatani. Adanya Nahdlatul Turos kan untuk menjembatani turos-turos setiap pondok. Nah, setiap pondok itu ada Nahdlatul Turos itu dijembatani. Ini loh caranya nahkik itu seperti ini. Caranya merawat itu seperti ini gitu. Jadi jangan takut, jangan minder. Ayo kita jaga warisan leluhur. Betul. Ini yang harus kita jaga. Gus Muhammad Fahri, monggo. Ya, kalau dari saya sendiri juga kalau dengan adanya kitab, tentu kita tidak hanya melestarikan saja, tapi kita membantu khazanah Islam itu sendiri. Maksudnya kitab-kitab yang ada di masayikh kita itu tidak kalah dengan yang ada di luar negeri atau sebagainya. Dan tentu ilmu-ilmu yang ada di beliau-beliau itu lebih bisa diterapkan di masyarakat Indonesia. Makanya setelah dijaga, ayo kita jalankan, kita lestarikan, kita kaji kitab tersebut mungkin dengan podcast atau dengan pengajian-pengajian yang ada. Itu keinginan kami khususnya dari pesantren kami, dan kami minta ya mungkin dari pesantren lain untuk menjalankan juga seperti itu. Kalau seandainya begini turos itu yang ditemukan, dikaji, terus di-share ke masyarakat. Sekarang kan ada media. Setiap kitab itu dikaji, mungkin akan lebih banyak orang yang akan tahu tentang konsep ulama Nusantara. Tentu. Nah, ini usulan yang mudah-mudahan itu bagus. Makanya kan di tahun Mbak Yaimanan sampai sekarang kan wis akeh alumni deh. Harusnya khusus hari alumni itu berapa ratus juta. Coba deh kon milih aku, kan aku sudah di presiden. Mohon maaf keterbelakangan mental sejak kecil itu. Jadi waktu itu orang tuanya itu lahir terus depresi. Masih enggak kementuan. Jadi akhirnya dibuang, terus saya temukan, terus saya kasih. Enggak, saya menyendiri tadi. Menyendiri dikir juga tadi kan. Jadi intinya betul kata Gus Mus'ab tadi, jangan tinggalkan ilmu ulama Nusantara ini yang luar biasa. Ayo kita jaga. Kalau kita punya, memang kadang-kala ada rumah-rumah yang lama menemukan itu. Tidak usah khawatir, ada lembaga sendiri yang mentastik. Sudah berikan ke PBNU, berikan ke yang dekat pesantren, berikan ke pesantren biar bisa dijaga, bisa dikaji untuk menjadi sebuah ilmu yang cocok untuk Nusantara, karena memang beliau sangat paham di Nusantara, dan setiap kitab dari kemarin, setiap kitab yang dikaji itu cocok dengan Nusantara dan sampai hari ini cocok. Yang kedua dari Gus Muhammad Fahri itu tadi, sebuah karya ulama Nusantara itu pas karena beliau memang hidupnya di Nusantara, menciptakan kajian, penelitian, disertasi lah kalau zaman sekarang. Disertasi, tesisnya itu cocok. Makanya kalau mau jadi santri yang bagus, bekne membo-membo nanti jadi kiai, itu cari turos-turos ulama terdahulu karena pasti cocok sampai hari ini. Makanya
ya saya ke Nahdlatul Turos ini cocok. Kalau bisa podcast ini kan 3 tahun, 3 bulan. Nah itu deh, kalau selama puasa nggak selesai deh. Kitabnya banyak ribuan. Bisa nggak sih nggak ngerepoti Gus-Gus? Ya podcast itu kan nggak sampai, maksudnya kilatan podcast, ayolah didukung oleh seluruh pihak. Masa gak iso urunan sak Jawa Timur ini kayak kilatan tok selama 3 tahun, 3 bulan, 3 hari tadi deh. Barokah. Makanya besok kita akan tetap membahas tentang mahakarya dari Mbak Abdul Manan. Beliau adalah buyut dari Mbak Mahfud. Kakek dari Mbak Mahfud. Dari Termas. Itu luar biasa karena diakui di dunia. Jadi tidak hanya di Nusantara tapi di dunia. Makanya besok kita ketemu lagi di Kilatan Podcast ngaji Kitab Turos Nusantara. Kita terima kasih nggih. Kita ketemu lagi nanti. Pokoknya buat seluruh masyarakat selalu tonton Kilatan Podcast ngaji Kitab Turos Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.